Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Perkenalkan, nama saya Ari Purnomo, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 4, mata kuliah Pembelajaran Fikih MI, dosen pengampu Siti Mariah MPDI. Baiklah anak-anak semua, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang halal haram hukum Islam, tentang makanan dan minuman, kelas 6 semester 1. Sebelum Bapak menjelaskan makanan halal, sedikit Bapak akan menyampaikan bahwa makanan halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu yang baik berupa tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang pada dasarnya halal dimakan, kecuali apabila ada nas Al-Quran atau Al-Hadis yang mengharamkannya. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena mengandung mudarat atau membahayakan bagi kehidupan manusia. Di dalil dalam Al-Quran tentang makanan yang halal terdapat pada surah Al-Baqarah 168 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Syarat makanan dan minuman untuk orang muslim. Halal. Yang pertama, halal cara mendapatkannya. Yang kedua, halal karena proses atau cara pengolahannya. Yang ketiga, halal karena zatnya. Yang kedua, toyib. Toyib artinya baik bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan, misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna, unsur tekstil, makanan yang berlemak, yang berlebihan, dan lain-lain dikatakan tidak toyib. Jenis makanan dan minuman yang dihalalkan. Yang pertama, halal karena zatnya seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain. Yang kedua, halal cara mendapatkannya seperti mencuri, menipu, maka hal tersebut menjadi haram. Yang ketiga, halal karena proses atau cara pengolahannya seperti hewan, kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingan menjadi tidak halal. Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, terjaga kesehatan sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapat ridha Allah karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang ketiga, rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat serta mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memiliki akhlakul karimah karena telah menaati perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari akhlak mazmumah tercela. Jenis makanan dan minuman yang diharamkan. Yang pertama, haram lizzatihi, seperti daging babi, darah, khamar, semua jenis burung yang bercakar, yang dengan cakarnya ia mencengkram atau menyerang mangsanya. Semua binatang buas yang bertaring, binatang yang diperintahkan harus dibunuh, binatang yang buruk atau menjijikkan, semua makanan yang mudarat terhadap kesehatan manusia,
apalagi kalau sampai membunuh diri dengan segera maupun secara perlahan. Yang kedua ada haram li ghairihi. Haram li ghairihi seperti bangkai kecuali ikan, belalang, dan janin dalam perut hewan yang disembelih. Yang kedua ada binatang yang disembelih untuk sesaji. Yang ketiga ada binatang yang disembelih tanpa membaca kalimat basmalah. Yang keempat ada jalalah. Jalalah artinya binatang yang sebagian besarnya makanannya adalah feses atau kotoran manusia, hewan lain atau najis. Yang kelima, makanan yang haram diperoleh dari usaha zolim. Yang keenam, semua makanan yang haram yang bercampur dengan najis. Selanjutnya, akibat dari memakan makanan dan meminum yang haram. Yang pertama, amalan ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makanan dan minuman yang haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol. Yang ketiga, makanan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. Yang keempat, makanan dan minuman yang haram membazirkan harta. Yang kelima, menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata Bapak mohon maaf karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri Bapak sendiri. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.